Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan menuntaskan materi kita tentang induksi matematika. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuktikan induksi matematika, di mana bentuk pernyataannya itu dalam bentuk deret bilangan. Nah, sebenarnya untuk notasi sigma itu juga merupakan penulisan lain atau cara lain kita untuk menuliskan suatu deret. Jadi deret itu, kalau pada video sebelumnya kan deretnya memang kita uraikan satu-satu gitu ya. Tetapi di sini deretnya sudah dituliskan dalam bentuk sigma, tapi pada dasarnya dia sama. Oke, kemudian di sini kita ingin membuktikan, katanya karena notasinya sudah dalam bentuk sigma, kita ingin membuktikan apakah, nah di sini cara membaca sigmanya itu cara membacanya itu adalah jumlah gitu ya. Karena sigma itu adalah jumlah, berarti bacanya jumlah I pangkat 3. Nah, jumlah I pangkat 3 untuk nilai I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Nah, itu maksudnya. Nah, nilainya itu akan sama dengan N dikalikan dengan N tambah 1/2 yang dikuadratkan. Nah, ini akan kita buktikan. Nah, sebenarnya tidak ada yang berbeda karena kita membuktikan secara induksi matematika, berarti kita harus berpedoman pada 3 langkah yang sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Nah, kalian masih ingat langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah kita harus menunjukkan untuk N sama dengan 1 pernyataan ini bernilai benar. Nah, sehingga kita tuliskan karena kita ganti ya, N-nya sama dengan 1, jadi dia akan menjadi sigma. Ingat, yang diganti hanya N saja, jadi I sama dengan 1. Di sini kita tuliskan N-nya 1, karena kan N-nya kita ganti 1. N-nya kita ganti 1, terus kemudian I pangkat 3. Ya. I pangkat 3, kita tuliskan I pangkat 3 sama dengan, nah kita ganti N-nya 1, kemudian 1 ditambah 1 kita bagi 2, nah kemudian kita kuadratkan ya. Nah sekarang kita ganti, nah karena I-nya itu kan dari 1 sampai 1 ya, berarti kita ganti I-nya. Nah ketika mengganti nilai I-nya berarti sigmanya kita hilangkan ya, jadi ini jadinya I, langsung kita ganti 1 pangkat 3, berarti kita mulai dari angka 1 sampai 1 ya, berarti cuma 1 pangkat 3 saja. Sama juga dengan 1 dikali ya. 1 dikali 1 ditambah 1 itu adalah 2 2/2 yang dikuadratkan. 1 pangkat 3 itu adalah 1 kali 2 adalah 2, dibagi 2 yang dia akan habis atau 1 ya. 1 kuadrat itu adalah 1. Maka untuk N sama dengan 1 dia terbukti benar. Nah, ini untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua yang kita lakukan itu adalah asumsikan. Nah, jadi kita anggap dulu, asumsikan atau anggap dulu untuk N. Jadi asumsikan katanya ya, asumsikan untuk N sama dengan K, dia bernilai benar. Nah, kita asumsikan dulu bernilai benar. Jadi kita ganti lagi, dia menjadi sigma gitu ya, sigma. Nah, langsung kita ganti N-nya dengan K. Jadi K, nah I-nya tadi dari 1 ya. Nah, I pangkat 3 sama dengan, nah ganti K gitu, K. Kemudian K, setiap ketemu N ganti K ya. K tambah 1, oke, per 2 yang dikuadratkan. Nah, gitu. Kemudian, nah karena kita mengasumsikan untuk N sama dengan K dia bernilai benar, maka kita harus menunjukkan. Nah, jadi akan ditunjukkan gitu ya, atau di sini saja ya. Akan ditunjukkan. Nah, akan ditunjukkan untuk N sama dengan K ditambah 1 dia juga akan bernilai benar. Oke, kita hapus dulu. Dia juga akan bernilai benar. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja. Cara memasukkannya itu adalah kita tulis dulu yang K-nya ya. Kita tulis dulu dalam bentuk K-nya tadi, berarti sigma. Nah, gitu. Sigma K. Nah, I sama dengan 1, I pangkat 3. Kita tuliskan dulu dalam bentuk K-nya, baru kita tambahkan dengan, nah baru kita ganti N-nya itu dengan K tambah 1. Nah, ingat langkahnya ya. Oke, kita ganti setiap N, berarti lihat lagi ke bentuk di awal tadi, N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Nah, I-nya yang diganti hanya K-nya saja ya. Kemudian I-nya I pangkat 3 sama juga dengan, nah sama juga dengan sekarang
kita ganti lagi N-nya. N-nya tadi adalah K tambah 1. Nah, gitu ya. Kemudian ganti lagi N yang di sini. N-nya tadi K tambah 1. Karena dia N tambah 1 berarti K tambah 1 tambah 1 per 2 yang dikuadratkan. Nah, gitu. Kemudian, nah sekarang kita tinggal masukkan nilainya. Untuk sigma ya dari I sama dengan 1 sampai K I pangkat 3 ini kan nilainya sudah ada kan. Nah ini nilainya ya kan. Kita ganti nilainya berarti K gitu. K tambah 1 per 2 yang dikuadratkan. Baru kita tambahkan dengan, nah ini silakan kita isi ya. Katanya itu I-nya mulai dari 1 sampai ke K tambah 1. Nah berarti kita ganti I-nya. I-nya itu langsung kita ganti menjadi K tambah 1 pangkat 3. Nah seperti itu. Sama juga dengan K ditambah 1. Nah ini kita jumlahkan. Berarti K ditambah 2 per 2 yang dikuadratkan. Nah gitu ya. Nah baru kita selesaikan bentuknya. Ini karena tidak muat kita pindah di sini. Nah gitu ya. Nah berarti kita selesaikan. Nah jangan kalian kalikan dulu ya, jangan dikalikan K kali K atau kalian buka kurung di dalamnya karena ini bentuknya perkalian, jadi kita kuadratkan dulu. Maka hasilnya itu adalah K kuadrat dikali, nah jadi K nya kita kuadratkan dulu, baru K tambah 1 nya kita kuadratkan. K tambah 1 yang dikuadratkan per gitu ya, 2 kuadrat itu adalah 4, yang di 1 juga ikut kita kuadratkan. Kita tambahkan dengan di sini K tambah 1 pangkat 3 sama juga dengan tadi K tambah 1. Oke, kita kurung dulu. K tambah 1 ya. K tambah 1 kemudian K tambah 2 per 2 yang dikuadratkan. Nah, kita selesaikan. Kita lihat di sini ada faktor yang sama ya, yaitu di sini ada K tambah 1 kuadrat. Di sini juga punya K tambah 1. Jadi kita keluarkan dulu. K tambah 1 kuadrat, maka yang tinggal itu adalah, nah yang tinggal kan di sini ada 1/4 ya, atau K per 4 juga boleh, K kuadrat per 4 gitu kan, ditambahkan dengan, nah karena K tambah 1 kuadratnya sudah keluar, nah sini kan dia ada pangkat 3 kan, berarti dia tinggal 1 karena 2-nya sudah keluar. Nah gitu, jadi sama juga dengan K ditambah 1 kemudian K ditambah 2 per 2 yang dikuadratkan. Nah sekarang kita selesaikan. Ini kan adalah, ini tetap ya K tambah 1 yang dikuadratkan gitu kan. Nah ini kalian kali silang saja. Nah gitu, kali silang dia akan menjadi K kuadrat ditambah kali silang 4 gitu ya. 4 kali K itu adalah 4K ditambah, berarti ditambah 4 kali 1 itu adalah 4. Jangan lupa per 4. Sama juga dengan K ditambah 1, oke. Kemudian K ditambah 2 per 2 yang dikuadratkan. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Di sini kan ada K kuadrat ditambah 4K tambah 2 ya. Jadi kalau saya keluarkan K kuadrat ditambah 4K ditambah 4 itu kan adalah bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita bisa buka kurungnya. Atau bisa kita faktorkan, kita tuliskan K di sini, K-nya di sini. Kalau dikali hasilnya 2, kalau dijumlahkan hasilnya 4 sudah ketahuan, positif 2 dan positif 2. K tambah 2 dikali K tambah 2 hasilnya adalah K tambah 2 yang dikuadratkan. Jadi bentuknya ini boleh kita tuliskan K tambah 1 kuadrat. Nah tadi kata K kuadrat tambah 4K tambah 4 sudah kita dapatkan ya, hasilnya itu adalah K tambah 2 kuadrat per 4. Oke, sama dengan yang di kanan. Saya tulisnya seperti ini ya, artinya dia sama gitu ya. Nah kemudian, nah kita kan ingin supaya bentuk kiri itu sama dengan bentuk yang berada di kanannya. Nah karena ini sudah sama-sama kuadrat dan 4 itu, nah 4 itu bisa kita ganti jadi 2 kuadrat supaya bentuknya sama di sebelah kanan ya, ada angka 2. Nah karena semuanya sudah dalam bentuk kuadrat, maka kuadratnya boleh kita tuliskan di luar. Jadi K tambah 1 kemudian K tambah 2
2-nya kita tulis, kita buat kurungnya gitu ya. Nah 2-nya kita jadikan pangkat, boleh. Nah sehingga bentuk yang kita dapatkan sama dengan bentuk yang berada di sebelah kanannya. Makanya kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita pernyataan itu bernilai benar atau terbukti. Oke, sahabat excellent, kalian perhatikan betul langkahnya satu persatu khusus untuk membuktikan induksi matematika yang notasi sigmanya sudah muncul ya di dalam pernyataannya. Oke, supaya kalian lebih paham lagi, kita coba untuk satu soal lagi. Oke, next soal yang kedua, kita coba ya satu soal lagi. Nah, di sini katanya ada sigma ya, sigma. Jadi bacanya tadi adalah sigma itu jumlah ya. Jadi jumlah dari 2i untuk i sama dengan 1 sampai i sama dengan n ya. Jadi kita ingin membuktikan apakah pernyataan ini benar ya. Artinya apakah ruas kiri sama dengan ruas yang kanan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, kalian ingat langkahnya tadi. Kita buktikan dulu untuk n ya. Untuk n sama dengan 1, pernyataan ini bernilai benar. Oke, kita tulis dulu sigma i sama dengan 1. Kita ganti n-nya 1, 2i gitu ya. Sama juga dengan langsung ganti n-nya 1 kuadrat ditambah 1. Nah, kalian lihatnya ke soalnya ya. Nah, kemudian sekarang kita hilangkan sigmanya dengan cara mengganti nilai i-nya. Nilai i-nya itu kan dari 1 sampai 1 kan. Berarti i-nya diganti dari 1 sampai 1 ya. Berarti sampai di sini saja. 2 kali 1 sama dengan 1 kuadrat itu adalah 1 ditambah 1. 2 kali 1 itu adalah 2. Nah, 1 tambah 1 adalah 2. Berarti 2 sama dengan 2. Berarti pernyataan ini terbukti benar. Untuk n sama dengan 1 ya. Nah, kemudian untuk kita cari lagi, asumsikan dulu, katanya diasumsikan dulu untuk n sama dengan k, itu dia juga bernilai benar. Nah, sekarang kita masukkan sigma i sama dengan 1 ganti n-nya dengan k, i 2i ya, sama juga dengan, nah kita ganti k kuadrat ditambah k. Nah, seperti itu. Kemudian baru karena tadi kita mengasumsikan n sama dengan k bernilai benar, maka kita harus menunjukkan juga bahwa untuk n sama dengan k ditambah 1 dia juga akan bernilai benar. Nah, kita masukkan. Kita tulis dulu dalam bentukannya. Nah, ingat langkahnya, tulis dulu dalam bentukannya. I sama dengan 1 sampai k 2i ya, 2i. Nah, ini dalam bentukannya, baru kita tambahkan dengan bentuk k tambah 1-nya. Jadi kita tuliskan sigma k tambah 1 gitu ya. Kemudian i sama dengan 1 sampai 2i yang nilainya akan sama dengan, nah ganti lagi untuk yang di sebelah kanannya dengan k tambah 1. K tambah 1 kuadrat, n-nya k tambah 1. Oke, kemudian baru kita masukkan nilainya. Untuk nilai k-nya yang tadi, nah nilainya ini ya. Nilainya itu adalah k kuadrat ditambah k ditambah. Nah, baru kemudian kita selesaikan yang untuk sigmanya. Nah, untuk sigmanya katanya i-nya mulai dari 1 sampai k tambah 1. Jadi kalian langsung ganti ya. Jadinya itu adalah 2 gitu ya. 2 langsung ganti i-nya dengan k tambah 1 sama juga dengan k ditambah 1 yang dikuadratkan dikalikan dengan k tambah 1. Nah, kemudian kita tinggal selesaikan kurungnya ini, k kuadrat ditambah k ditambah 2k ditambah 2. Jadi buka kurungnya kalikan ke dalam ya, 2k ini 2 kali 1 2 sama juga dengan k tambah 1 kuadrat k tambah 1. Nah, kalian lihat bentuknya di sini. Ini kalau kita jumlahkan ya, kalau kita jumlahkan itu kan hasilnya 3k ya. Tapi kalian harus jeli lagi melihat bentuknya. Karena bentuk ini bisa kita robah menjadi k kuadrat gitu kan, ditambah 2k. 2 ini itu kita ganti jadi 1 ditambah 1 ya, ditambah k. Oke, jadi ini ada k kuadrat tadi ditambah 2k ya. 2-nya ini 2 tadi sudah kita pecahkan jadi 1 tambah 1, baru kita tambahkan dengan k-nya. Nilainya adalah k tambah 1 kuadrat k tambah 1. Nah, maksudnya kenapa tadi dipisahkan seperti itu? Supaya kita mendapatkan dua bentuknya ini, supaya dia sama nanti. Ini kan kalau saya
urutkan tambah 2K tambah 1 ditambah, nah ini kan boleh ya, K tambah 1, nah gitu, sehingga kita mendapatkan bentuk K tambah, ini ditambah tadi ya, oke, ditambah ya, nah karena kan di sini N kuadrat tambah N kan, oke, supaya nanti kita mendapatkan bentuk K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1, ya kan. Nah di sini karena ada bentuk persamaan kuadrat, kita tinggal faktorkan saja. Kita tulis K-nya di sini, K-nya di sini. Kalau dikali hasilnya 1, kalau dijumlahkan hasilnya 2. Udah tahu yang K-nya 1, positif 1 ditambah K tambah 1 hasilnya. Oke, kita tulis dulu ya di sebelah kanannya. Nah, ini K tambah 1 kali K tambah 1 itu kan sama juga dengan K tambah 1 yang dikuadratkan, ditambahkan dengan K tambah 1. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk kanan dan bentuk kirinya itu sama. Maka pernyataan ini terbukti benar. Oke, bagaimana sahabat excellent? Bisa dipahami? Nah, untuk video berikutnya kita akan bahas lagi bagaimana contoh ya atau membuktikan induksi matematika pada bilangan yang habis dibagi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.